Oke, jumpa lagi. Pada kesempatan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan transaksi pembelian. Yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya, yang kedua kemarin, kita sudah membahas bagaimana cara memasukkan persediaan, kemudian cara memasukkan pemasok, dan memasukkan data pelanggan. Berikutnya, setelah semua persediaan misalkan sudah masuk dan pemasok juga sudah masuk, sekarang kita akan mencoba untuk mentransaksikan transaksi pembelian. Caranya adalah yang pertama, masuk ke modul pembelian dahulu, kemudian pilih pemasoknya siapa. Misalkan kita sudah buat kemarin ada CV Budi Makmur. Di sini kita tulis contoh kita pembelian paracetamol, misalkan di enter aja, kemudian kita pilih pembelian paracetamol, misalkan kita beli 50, terus harganya 16.000. Nanti secara otomatis totalnya akan menjumlah, jadi dari 50 dikali dengan harga satuannya 16.000 menjadi 800. Nah, yang saya bahas di sini adalah metode pembayarannya. Untuk metode pembayarannya ini adalah kita adalah mengisi berapa yang kita bayar. Jadi misalkan kita mau beli cash, maka yang kita bayar adalah 800.000. Tapi jika kita membayarnya itu adalah tempo, dalam artian kita hutang ke supplier tersebut, kita tinggal mengisi 0 aja, maka secara otomatis sisa yang ada di sini akan menjadi hutang apotik. Nah, jadi kalau misalkan nanti bayar setengah, kita juga bisa. Jadi misalkan kita inputkan 300.000, maka secara otomatis yang 500 akan menjadi hutang di apotik. Nah, sebagai contoh kita bayar sejumlah 300, sisanya 500 ini akan menjadi hutang. Kita coba untuk simpan. Oke, kalau dicetak nanti ada bukti transaksinya, ini dicetak untuk pembeliannya. Ketika transaksi ini sudah disimpan, maka secara otomatis di persediaan paracetamol akan bertambah 50, dan HPP-nya ini secara otomatis adalah menghitung dari harga beli terakhir. Jika ada sebelumnya stok persediaan punya stok yang belum tidak nol, jadi sebenarnya sudah ada stok, maka HPP ini akan menghitung secara otomatis dengan metode average. Nah, setelah dicek persediaan, kita cek hutangnya juga, karena tadi kita pembeliannya adalah setengah cash setengah hutang, maka secara otomatis CV Budi Makmur ini akan mencatat sebuah hutang apotik. Jadi pembelian paracetamol yang tadi belum bayar 500 akan menjadi hutang apotik tersebut. Nah, nanti jika kita apotik mau membayar hutangnya, tinggal kita masukkan di sini angka ini, jumlah bayar berapa. Bisa dibayar full atau mungkin bisa dicicil, misalkan bayar 300 juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis sisa hutangnya menjadi 200.000. Ketika kita simpan, cetak, nah ini bukti pembayarannya seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan nanti dicek lagi, misalkan si CV Budi Makmur ini kita punya utang berapa, maka tinggal 200.000, karena kita sebelumnya sudah membayar 300.000. Secara otomatis semua transaksi yang kita lakukan lagi, baik pembelian terus pembayaran hutang, itu sudah otomatis membuat jurnalnya. Nah, jurnal seperti ini. Untuk pembelian paracetamol misalkan, maka persediaan obat bebasnya nambah 800 karena kita tadi beli 800, terus kasnya kita berkurang karena kita bayar setengah ya, 300, kemudian sisanya 500 ini menjadi hutang. Dan untuk jurnalnya untuk pembayaran hutang, tinggal kita klik aja, hutang kita berkurang 300 dan kas kita berkurang 300. Semua transaksi yang ada di sini itu sudah otomatis masuk ke laporan neraca. Jadi kita ngecek laporan neraca juga akan otomatis bergerak di sini. Oke, begitulah bagaimana cara melakukan transaksi pembelian, kemudian bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran hutang.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.